Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, berjumpa kembali di edisi Ruhaniyat kali ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edisi Ruhaniyat kali ini mengetengahkan judul Di mana figur saudara yang solih? Saudaraku, para pendengar sekalian, di mana figur seorang saudara yang soleh? Saat keluarga jenazah saudaranya yang wafat sibuk berbagi warisan, menikmati apa yang ditinggalkan. Tapi saudara yang saleh justru menyendiri penuh kesedihan, menyesal karena sedikit yang telah diberikan untuk saudaranya. Ia mendoakannya di antara gelap malam. Ia memohonkan ampunan untuknya, padahal ia sendiri hidup dalam kesulitan. Ini petikan perkataan seorang ulama yang dikutip penulis kitab Qawaid As-Salaf Az-Zahabiyah fi al-Ukhuwah al-Imaniyah, sebuah kitab yang menuangkan banyak hal tentang prinsip emas hubungan persaudaraan kaum muslimin generasi terdahulu. Persaudaraan dalam keimanan, kebersamaan di atas jalan Allah adalah rantai penting yang mampu memperkuat kita mengarungi derasnya permasalahan hidup. Masih ingat perkataan Hasan al-Basri, saudaraku? Dialah yang mengatakan dirinya lebih mencintai saudara-saudaranya di jalan Allah ketimbang keluarga dan anak-anaknya. Keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara-saudara kami di jalan Allah mengingatkan kami dengan akhirat. Begitu ujar Hasan al-Basri rahimahullah. Begitu indahnya zaman itu, saat kedudukan seseorang saudara di jalan Allah menempati kedudukan paling tinggi dalam jiwa. Ketika seorang saudara di jalan Allah lebih diutamakan ketimbang diri sendiri. Di waktu kebaikan untuk seorang saudara lebih sering diharapkan daripada untuk diri sendiri. Sampai-sampai seorang penyair di zaman itu mengukir pentingnya kita untuk bersaudara karena Allah di setiap tempat dimanapun. Katanya, saudaramu, saudaramu. Sungguh orang yang tak mempunyai saudara seperti orang yang berada di tengah medan laga tanpa senjata. Betapa ingin kita mewujudkan suasana kebersamaan dan persaudaraan di zaman salafus soleh ada di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati generasi terdahulu dengan nikmat persaudaraan yang begitu indah. Perkataan hati karena Allah, ikatan batin karena keimanan, kekuatan yang muncul karena persaudaraan dan kesatuan yang nyaris tak bisa digoyahkan. Saudaraku, para pendengar sekalian di jalan Allah. Lalu sudah berapa lama kita menginjakkan kaki di jalan ini? Hitung-hitunglah masa sejak awal pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kebersamaan untuk kita berjalan di atas jalan Allah ini. Ingat-ingatlah rentang waktu yang telah kita lewati, rangkaian peristiwa yang kita tinggalkan, pernak-pernik pengalaman hingga saat ini ketika kaki kita masih di atas jalan ini. Betapa banyak debu, kesulitan, kepedihan dan ternyata berhasil kita lewati dalam kebersamaan ini. Betapa banyak masa-masa indah dan kesenangan tak tergambarkan dalam kebersamaan kita di waktu lalu. Di mana figur saudara solid di jalan Allah? Kita sangat membutuhkan keberadaannya. Di tengah zaman, musuh-musuh tersebut menyerang, bak berebut memakan makanan di atas piring. Kita begitu mendambakan kehadiran saudara persaudaraan yang pernah ada di zaman lalu. Perhatikanlah di antara syiar-syiar persaudaraan di antara mereka. Mereka yang dengan prestasi amal ibadah dan dakwahnya yang luar biasa, tapi tetap menganggap saudara-saudara mereka lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Dahulu, salah satu syiar mereka tercermin dari perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika ia datang membawa makanan dan mengatakan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu telah terbunuh, padahal ia orang yang paling baik dariku. Lalu ia dikapani dengan burdah. Jika ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Jika ditutup bagian kakinya, terlihat kepalanya. Telah terbunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia pasti orang yang lebih baik dari diriku. Lalu kini dunia dibentangkan untuk kita seperti yang kita alami sekarang. Aku khawatir kebaikan-kebaikan untuk kita datangnya dipercepat di dunia. Setelah itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala menangis dan meninggalkan makanannya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala
sosok salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia tetap begitu terkesan, begitu menghormati, begitu memuliakan saudara-saudara yang lain. Pelajaran sederhana tentang penghormatan kepada sesama saudara muslim juga diajarkan oleh Imam Bakar bin Abdullah Al-Mazni rahimahullah ketika menasihati. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua darimu, katakanlah orang ini telah lebih dahulu daripadaku dalam hal keimanan dan amal soleh. Ia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakanlah aku telah mendahulunya dalam dosa, dalam kesalahan. Jadi dia lebih baik dariku. Perhatikan, wahai saudaraku, para pendengar sekalian. Tak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih patut dihormati, lebih banyak layak disegani, lebih bernilai karena ibadah, lebih hebat karena kedudukan, lebih senior karena lebih dahulu masuk Islam, dan semacamnya. Jiwa persaudaraan Islam menyerap ke dalam sanubari dan jiwa mereka, sehingga mereka lebih sering melihat kebaikan saudara-saudaranya ketimbang keburukannya. Lalu rasa ketundukan dan tawadhu mereka membuat mereka tetap merasa memiliki banyak kekurangan dibanding saudara-saudara mereka. Dan dari sikap itulah mereka selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan diriwayatkan kerap mengungkapkan satu perkataan hingga nyaris dihafal oleh para sahabatnya. Perkataan itu adalah ungkapan hatinya kepada sahabat-sahabatnya. Antum jala'ul qalbi. Kalian adalah penyejuk hatiku. Indah dan menyentuh sekali kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia tokoh sahabat yang disebut Rasulullah SAW sangat memahami Al-Quranul Karim. Tapi dia begitu memiliki kenyamanan dan keintiman sendiri dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, para pendengar sekalian, di mana figur saudara-saudara solih di jalan Allah? Kenapa kita tidak segera mewujudkan hadir di antara kebersamaan kita? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.